Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Ini alasan kenapa Anda harus pakai kecap Bango. Terbuat dari 4 bahan alami berkualitas, hasilkan paduan rasa manis dan gurih yang seimbang. 9 dari 10 juru masak mengandalkan kecap Bango untuk berbagai jenis kuliner Nusantara. Bango, kualitas teruji andalan kuliner Nusantara. Jadilah mitra Unilever Food Solution sekarang. Di suatu hari, ada gadis berusia 4 tahunan yang belum bisa membaca. Suatu ketika, gadis itu menemukan sebuah buku di pendopo dekat taman. Bermain, ia lalu mengambil buku itu dan terheran-heran memikirkan buku apa itu. Dan akhirnya, gadis itu bertanya kepada ibunya dan meminta kepada ibunya untuk membacakannya. Hah? Apa ini? Apa ini? Aku pengen tanya kepada ibu Bu, aku tadi menemukan buku di pendopo sana. Buku apa ini? Ini buku Wali Songo, apa kamu bisa membacanya? Tidak, Bu, tolong bacakan. Baiklah, aku akan membacakannya. Wali Songo itu apa sih, Bu? Jadi, Wali Songo itu 9 wali yang dekat dengan Allah, Nak. Oh, gitu ya. Iya. Kita bacain ya. Suatu ketika Scan pertama, suatu ketika sore hari, Sunan Giri duduk di tempat yang biasa ia datangi. Ia mengalunkan sebuah tembang dolanan, lalu ia menyanyikannya. Dengan merdu dan tanpa disadari, terdengar oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Alunan inilah yang membuat Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menghampiri Sunan Giri. Ilir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sengguk kemantenannya. Wahai Sunan Giri, apa yang sedang kamu alunkan? Sumbu merdu, apa yang sedang kau alunkan? Duduklah sini, akan kuperkenalkan sebuah lagu tembang. Sungguh merdu alunan tembang dan gamelannya. Bagaimana jika kita satukan gamelan dan tembangnya? Sepertinya akan sangat cocok jika disatukan. Bagus sekali idemu, wahai Sunan Kalijaga. Lanjutan scan pertama. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga pun terduduk untuk mendengarkannya. Kemudian Sunan Giri mengalunkan sebuah tembang. Sunan Bonang mengikutinya dengan menambahkan gamelannya. Sebelumnya Sunan Bonang mengenalkan alat musiknya yaitu gamelan kepada Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo. Scan kedua, di saat Sunan Kudus sedang duduk di tempatnya, ia dihampiri oleh Sunan Muria. Lalu mulailah mereka bertemu dan mengobrol selayaknya bersaudara. Di saat itu, Sunan Kudus menceritakan bagaimana ia berdakwah kepada masyarakat sekitar. Wahai Sunan Kudus, apa yang sedang kamu lakukan? Wahai sahabatku Sunan Muria, aku telah melakukan dakwah dan mengajarkan toleransi kepada masyarakat sekitar. Sangat strategi dakwahmu. Atas apa yang kau lakukan, wahai Sunan Kudus? Aku mengajarkan mereka bagaimana cara menghormati masyarakat Hindu dan memberitahu larangan untuk tidak menyembelih sapi. Wahai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Kami sedang membahas strategi dakwah Sunan Kudus, wahai Sunan Kudus. Dengan keterampilan bercocok tanam, kesenian dan berdagang.
ngomong-ngomong soal perdagangan, aku juga memiliki ilmu perdagangan. Lalu bagaimanakah ilmu perdaganganmu, wahai Sunan Gresik? Aku berdagang di pasar. Ilmu perdaganganku ini membuat masyarakat mempelajari kondisi kehidupan mereka dan menjalani hubungan baik dengannya. Barang yang kujual pun kuhargai dengan harga yang terjangkau. Saja mereka semua dari kalangan yang berbeda agama dan tradisi. Sama halnya aku pun melayani mereka dengan sama walaupun mereka berbeda agama dan tradisi. Tetapi pasti ada toleransi. Aku pun melayani mereka dengan santun, ramah dan dermawan dan toleransi. Dengan begitu dakwahku dapat diterima oleh masyarakat. Aku berdakwah dengan mengembangkan tradisi dengan menggunakan gamelan dan wayang. Aku membuat agar mudah diterima oleh masyarakat. Scan ketiga, pada saat Gunung Jati sedang berjalan-jalan, ia bertemu oleh masyarakat yang sedang melaksanakan upacara kematian sesuai tradisi agama Hindu dan Buddha. Lalu Sunan Gunung Jati pun menghampiri masyarakat tersebut dan menanyakan apa yang sedang masyarakat tersebut lakukan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kami sedang melakukan upacara kematian Islam. Upacara apa yang sedang kalian lakukan? Upacara kematian agama Hindu. Baiklah. Lanjutan scan ketiga. Kemudian Sunan Gunung Jati terlintas di pikirannya untuk melakukan metode tata cara Islam dengan melakukan upacara kematian menggunakan tradisi umat Hindu dengan ajaran Islam, yaitu melakukan zikir dan tahlilan pada kematian 7 hari, 40 hari, dan 100 hari. Setelah melakukan dakwahnya, Sunan Gunung Jati bertemu dengan sahabatnya yaitu Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Ia menyampaikan strategi dakwahnya kepada kedua sahabatnya. Setelah Sunan Ampel mendengarkan cerita dari Sunan Gunung Jati, ia kemudian menceritakan strategi dakwahnya juga kepada Gunung Jati dan Sunan Derajat. Aku melakukan dakwah untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat, yaitu dengan menciptakan 5 falsafah atau 5 falsafah. Apa saja falsafah itu? Mau mabuk, mau main, mau madon, mau madat, mau maling. Lalu apakah masyarakat mulai bisa menerima dakwahmu? Dakwahku sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Lalu bagaimana dengan dakwahmu, Sunan Derajat? Dakwahku mengajarkan masyarakat yang penuh pengguran budi tercermin dalam kepalip itu. Selesai. Jadi gitu ceritanya. Kamu paham nggak? Belum. Masa belum, Mbak Bu? Duh, gimana sih kamu? Udah diceritain panjang-panjang kok nggak paham? Udah sih, Bu, tapi kurang paham. Jadi, Sunan Gresik dikembangkan oleh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel oleh Raden Rahmat, Sunan Giri oleh Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang oleh Maulana Makdum, Sunan Derajat oleh Raden Qasim, Sunan Kalijaga oleh Raden Syahid, Sunan Muria oleh Raden Umar, Sunan Kudus oleh Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati oleh Syarif Hidayatullah. Lalu dengan cara apa mereka mengembangkannya? Nah, Sunan Gresik dikembangkan melalui ilmu dagangnya, Sunan Ampel dengan falsafah muhlinane, Sunan Giri dengan tembang dilanane, Sunan Bonang dengan musisi gamelane, lalu Sunan Derajat dengan pepalipitune, ada juga Sunan Kalijaga dengan wayangane, Sunan Muria dengan tradisinya, Sunan Kudus dengan toleransinya, lalu Sunan Gunung Jati dengan politiknya. Oh iya, Bu. Sudah mengerti aku. Nah, gitu dong. Makasih, Bu. Iya. Jadi, Wali Songo itu ada lagunya loh. Kamu dengerin nggak? Mau dong, aku penasaran nih, Bu. Ya udah, sebentar ya. Iya. Oh gitu ya? Iya, jadi kamu juga bisa menghafal loh pakai lagu ini. Oh iya, Bu. Aku akan menghafalnya.
Setelah ibunya membacakan buku itu, lalu ibu menjelaskan apa itu Wali Songo dan siapa saja di dalamnya, serta mengenalkan bagaimana Wali Songo itu mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tidak hanya itu, ibunya pun mengenalkan sebuah nyanyian Wali Songo dan mereka pun melanjutkan mendengarkan musik tersebut sambil bernyanyi dan menghafalkannya.